sahabat Warriors, puji Tuhan hari ini kita bisa balik kembali menjumpai semua sahabat Warriors yang ada di rumah maupun dimanapun yang sedang menyaksikan acara ini. Kita balik lagi di acara Man of God yang hari ini masih sama diisi oleh Om Fahrul, Faroji, dan Om Bimo. Shalom semuanya. Shalom. Halo, shalom. Shalom, puji Tuhan nih. For your information aja ya teman-teman ya. Kita udah mau mulai acara itu dari setengah jam yang lalu. Tapi entah kenapa sinyalnya Mas Bimo nih hilang-hilangan nih. Tapi puji Tuhan nih, sekarang dia udah normal kembali nih sinyalnya. Sudah sembuh ya? Sudah sembuh. Udah sembuh. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa, selalu mantap. Selalu mantap. Om Farul gimana kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan. Ya, sahabat Warriors, hari ini kita pingin memulai lagi dengan tema yang terbaru, yaitu apa Om Bimo? Laki-laki, hobi belanja. Wah. Waduh. Ya, itulah dia ya tema kita hari ini. Nah, apa ada yang salah di situ, apa ada yang tidak benar di situ, nah kita juga nggak tahu gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya mungkin kalau kita lihat nggak ada yang salah ya, cuman kalau misalkan berlebihan memang jadi nggak bagus gitu kan, itu tindakan konsumtif gitu ya. Nah, Om Bimo, kenapa sih sampai kita angkat tema ini malam hari ini tuh kenapa gitu? Nih, oh iya, lagi sekarang kan deket-deket Natal nih kan, banyak-banyak diskon tuh. Nah itu, gue jadi ingat temen gue tuh, si Cuan tuh hobi kalau menjelang Natal tuh nyari diskonan, makanya kenapa gue angkat tema ini gitu kan. Oke. Nah, gue pisah dulu ya, kan tema kita laki-laki hobi belanja, ya kan. Tapi sebenarnya yang kita angkat tuh bukan belanja dia ke pasar, bukan belanja dia ke warung teman-teman ya, tapi lebih dalam tanda kutip shopping gitu kan. Karena gue dapetin ini, selama pandemi dari bulan Maret sampai bulan ini lah ya, hari ini, banyak keluarga-keluarga itu, kalau saya lihat bukannya dia mengurangi atau lebih hemat ya, tapi lebih ke konsumtif. Contohnya, yang dulu nggak suka naik sepeda, sekarang beli sepeda gitu kan ya. Dan sepedanya pun bukan yang murah, ada Brompton, ada berbagai macam ya, yang notabene harganya pun jutaan gitu kan ya. Nah, kalau saya lihat yang justru yang hobi belanja sekarang itu shopping itu laki-laki gitu loh. Bahkan fenomena ya. Kalau fenomena banget, saya dapat lagi bahwa yang sekarang suka beli burung lovebird gitu ya. Lovebird itu nggak murah. Terus saya juga dapat lagi para pria-pria itu hobi kalau beli kandang burung yang mahal-mahal gitu kan ya. Terus apalagi berhubungan dengan hobi sepeda, hobi motor, otomotif ya, hobi-hobi yang sepatu, baju dan sebagainya. Itu saya dapat malah justru sekarang bukan hanya wanita, tapi banyak pria-pria yang hobi untuk shopping, belanja seperti itu. Nah, itulah kenapa kita ngangkat tema itu pada saat ini. Nah, kita pengen tahu sih dari sisi Alkitab, apakah orang yang suka belanja itu ada nggak sih di kisah Alkitab itu gitu? Ada nggak yang Alkitab bahas tentang orang suka belanja? Nah, itulah kenapa tema ini kita angkat, laki-laki doyan belanja gitu kan. Ternyata kan dulu orang berpikir kalau perempuan itu boros pasti, perempuan yang suka belanja. Tapi justru sekarang laki-laki doyan belanja gitu. Nah, kalau lu Ren, apakah tipe laki-laki suka belanja nggak sih shopping itu, Ren? Sebenarnya makin kesini sih makin apa ya, kayak lebih menghargai aja sih Om Bimo, apa yang kita dapatkan kayak uang gitu kan, kita lebih menghargai aja. Cuman kalau sekarang sih memang seperti yang Om Bimo tahu ya, aku sedang menekuni hobi percupangan gitu. Jadi memang ada beberapa uang yang disisihkan ke situ gitu. Cuman ya mungkin kalau kesini karena udah lumayan lah, udah ya lumayan gitu, jadi udah cukup dulu lah kayaknya. Nah, menurut lu worth it sih lu spare money lu, uang lu itu untuk hobi lu kayak gitu? Itu besar nggak sih
pangkas uang yang lu biasa keluarkan normally setiap bulannya ya dengan biaya hidup hemat, terus tiba-tiba lu punya hobi cupang gitu kan. Sekarang kalau tahu cupang kalau zaman saya sebelum pandemi ini cuma 5.000, 10.000 ya. Sekarang saya Ya, kan betul. dapetnya cupang itu cupang avatar harganya 1,5. Bahkan Ya, cupang siam, cupang Bangkok yang dulu cuma 5.000, 10.000 sekarang 150.000 harganya. betul. Nah, Betul, betul. sekarang menurut lu ya Ren, apakah nggak mubazir Ren, agak boros tuh ya? Lu spare uang untuk hobi lu baru itu. Ada berapa ekor cupang sekarang lo? Baru 15 ya, Om Imo. 15. At least kalau lu satu ekor cepet lah minimal. Berarti lu udah ngeluar spare uang kan 1,5 juta nih minimal. Ya kan? Ya Nggak kemarin motong. beberapa sih untungnya yang kayak model yang Om Bimo tadi bilang kayak Avatar gitu, kemarin aku juga dapat satu pair Om Bimo, itu satu pasang. Nah kemarin kan kebetulan aku pengen gitu, terus tiba-tiba ada yang bilang udah deh gua kasih gitu tanpa kita tahu harganya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh maksud aku, ya udah ini udah ada ya cukup, ini udah ada ya cukup, maksudnya di 15 ini kayaknya udah cukup sih buat aku Om Bimo. Nah, tapi dari 15 ekor, berapa ekor yang lu beli sendiri? Mungkin setengahnya lebih. Ya, at least 10 ya. 10 kali Hmm. 100.000 lah. 1 juta, 1,5 juta. Maksudnya dengan kondisi begini sekarang ya, kita tahu bahwa kita lagi krisis kan, ekonominya, kita resesi. Terus lu buang uang 1 juta, 1,5 juta itu setiap yang lu biasa nikmatin berkat lu buat tabungan lu, sekarang lu buang dengan hobi lu itu, mengganggu nggak sih Ren di keuangan lu? Sebenarnya kalau mau dibilang mengganggu sih sedikit mengganggu sih Om Bimo, sedikit. Karena kan harusnya itu bisa di-spare, mungkin bisa buat uang listrik atau uang apa gitu. Nah, itu juga itu kenapa itu baru kasus kan lu single nih. Lu belum pacaran, lu belum Betul. menikah. Nah, kalau kondisi ini kan ada berada di dalam sebuah keluarga yang punya anak, punya istri ya, punya kebutuhan tetap gitu kan ya setiap bulannya ya, udah punya pos-pos yang kita taruh. Terus tiba-tiba kita spare uang lagi untuk hobi. Hobinya itu ternyata menyita waktu, memakan juga apa namanya dana yang sebelumnya kita sisihkan untuk emergency gitu kan. Nah itu menjadi masalah-masalah baru di dalam keluarga. Makanya kenapa kita bilang laki-laki doyan belanja. Nah kita pengen tahu nih dari Om Farul nih. Om Farul kan dia lagi prepare anak kedua lahir ya. Dia Ya, prepare benar. istri mau lahiran, butuh banyak perlengkapan bayi dan sebagainya. Terus buat operasi sesar gitu. Nah Om Farul, hobi lu apa sih Om Farul? Ya. Hobi lu apa? Hobi gue dulu waktu gue mulai pelayanan ya, aktif itu 2008. 2008 gue di Surabaya. Gue udah mulai kenal duit, Om Bimo. Ya, masih single. Baru kenal duit, jadi istilahnya OKB lah, orang kaya baru gitu loh. Jadi dapat uang bulanan dari gereja, ya kan? Dapat uang pelayanan. Itu uang gue tuh belanjain tuh Om Bimo. Setiap hari Senin hangout, gue main futsal, gue belanja, gue nonton, gue jalan-jalan, gue makan. Jadi hobi gue tuh pokoknya semua hobi gue lakuin deh gitu loh. Jadi gue nggak ngerti manage uang Bin sama Ren. Jadi waktu gue si bujang, gue foya-foya. Akhirnya lama-kelamaan gue semakin gue pelayanan, semakin gue mulai jadi seorang ayah. Akhirnya gue mulai membedakan gitu loh. Mana keinginan, mana kebutuhan. Itu penting kuncinya. Kalau Betul. kita tahu keinginan sama kebutuhan itu sangat pinter gitu loh. Nah makanya gue nemu ayat di dalam Yesaya pasal 55, Om Bimo sama Ren sama teman-teman Man of God. Yesaya 55 ayat yang kedua dikatakan demikian firman Tuhan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Nah, di sini saya ingetin gitu loh, seruan untuk setelah Tuhan. Nah, jadi intinya bahwa berkat yang ada hari ini itu dari Tuhan, gitu loh. Kalau lo salah gunakan, berkat itu bisa jadi kutuk. Sekali lagi, berkat itu bisa jadi kutuk kalau salah gunakan. Nah, jadi
teman-teman Man of God dan juga yang nonton acara ini, kalau lo pengen jadi dirinya Tuhan, kalau bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Makanya ya saya diingetin, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti gitu loh. Bukan yang utama lo belanjain gitu loh. Nah jadi dari situ gue belajar Ren sama Bimo sama teman-teman yang menyaksikan. Waktu saya dari Surabaya ke Kalimantan, lalu saya menikah ke Sulawesi, saya mulai belajar yang namanya memanfaatkan apa yang Tuhan kasih gitu loh. Contohnya ya, pas gue married gue punya istri, punya anak yang mesti gue hidupin gitu loh ya. Nah, inilah ego gue akhirnya gue singkirin Ren. Ego gue tinggalin gitu loh. Contohnya gue suka makan, gue suka jalan-jalan, traveling, tapi semua gue kubur. Karena someday pasti ada masa di mana masa kesukaran Ren sama Bimo. Nah, kalau lo mulai saving uang ya, saving uang pada masa kesukaran, lo nggak goyang. Lo tetap bisa bertahan. Someday udah pulih, lo bisa naik lagi. Gitu. Bagi gue lo mesti bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu sih pengalaman gue sih Om Bimo sama Ren gitu. Pengalaman gue yang gue terapin sih Ren. Gitu. Oke oke Om Farul. Jadi sejauh ini aku juga udah dapat banyak nih ya. Jadi tadi dikatakan di situ jangan belanjakan uang untuk yang bukan roti gitu ya Om Farul ya. Hmm. Tapi kan misalkan ini nantinya mungkin akan menyangkut ya pembahasan ini. Kayak orang pasti akan ngomong dong, wah saya kan udah berikan perpuluhan nih contohnya. Saya udah berikan persembahan gitu. Saya udah beri kebutuhan untuk keluarga. Saya udah menyisikan buat ini. Saya udah sumbang buat ini. Nah sekarang sisa duit saya dong yang bisa saya nikmatin nih. Berarti terserah saya dong saya mau belanjain apa gitu. Nah kalau ada yang orang ngomong kayak gitu gimana tuh tanggapannya? Kalau gue sih gini Ren ya, itu uangnya pribadi lo gitu. Lo kerja, lo juga mesti bisa menikmatin gitu Ren. Kan kerja itu kan lo bisa menikmatin, bisa lo pakai gitu loh. Nah kalau semuanya udah lo sisihkan buat istri, buat anak-anak, buat perpuluhan, buat yang lain-lain, ada sisa sedikit, bagi gue sih so far so good lah, no problem gitu. Ya, karena juga lo kan mesti juga menghargai tubuh lo sebagai bait Allah. Contohnya apa? Ya lo mesti beli yang namanya baju, ya kan? Biar kelihatan rapi, atau vitamin, ya kan? Atau juga hobi yang buat lo jadi sehat. Itu sih nggak masalah bagi gue, Ren. Gitu. Sama lo masih bisa membedakan yang utama dulu. Gitu sih. Jadi yang utama jangan sampai belok gara-gara kebutuhan yang lain-lain ini ya. Betul. Itu sih buat gue sih. Oke. Kalau Om Bimo gimana nih tanggapannya kalau misalkan ada orang yang ngomong seperti itu? Gini, gue tipe orang yang boros ya. Jadi dari mulai gue kerja dulu, terus gue boros banget. Hobi gue belanja. Terus ketika gue jadi hamba Tuhan pun masih ke bawah tuh. Ya awal jadi hamba Tuhan. Jadi kenapa gue hobi belanja? Karena yang pernah gue bilang sama teman-teman bahwa hamba Tuhan itu harus upgrade performance kan. Minimal sepatu gue bersih, celana gue bagus, baju gue rapi gitu kan ya. Makanya setiap bulan tuh gue punya ada budget khusus untuk beli pakaian atau celana atau baju, sepatu ya, supaya ya perform gue bagus dilihat karena kita tuh di atas mimbar gitu kan ya. Tapi lama-lama gue mulai berpikir, nah ayat itulah yang negor gue, Yesaya 5:52 tadi, bahwa gue diingetin janganlah engkau belanjakan uang yang bukan roti, sesuatu yang kebutuhan pokok kita lah ya. Kan roti itu makanan pokok kita gitu ya. Jadi kebutuhan pokok. Jadi kan kalau tentang kebutuhan adalah kebutuhan pokok, primer, terus sekunder, tersier gitu kan ya. Sandang, pangan, papan gitu kan ya. Jadi mana yang lebih utama dulu? Makanya dalam pengelolaan keuangan itu kita spare dulu yang utama apa nih, kebutuhan utama apa, sudah ada pos-posnya, lalu memang ada spare uang lebih, terus yang seperti Alvaro tadi bilang, kenapa enggak kita sisihkan ya untuk kita memanage diri sendiri.
Apakah Betul. itu perawatan, rambut, ya kan, facial, pakaian, itu bagi gue fan-fan aja. Iya. Tapi satu lagi, jangan sampai boros. Makanya kalau teman-teman baca ya, dalam Amsal 21 ayat 20, boleh baca nggak Om Farul? Kita apa nih? Om Farul? Amsal 21 ayat 20 Om Farul. Berapa? Ingetin juga. Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20, Ya. harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, harta yang indah ada di rumah kediaman orang bijak. Jadi orang bijaksana itu mengelola harta dengan baik. Tapi orang boros, apa kata kita tadi bilang? Om Farul, ayat 20 tadi? Amsal 21 Orang yang 20. boros, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, orang bebal memboroskannya. Jadi, lu mau milih bijaksana atau boros? Atau bebal? Kalau lu bijaksana, tentu mengelola keuangannya dengan baik. Tapi kalau orang boros, disebut orang bebal. Makanya, gue nggak mau jadi orang bebal. Gue tahu gue boros, gue nggak bisa nahan emosi gue, kedagian gue tentang belanja waktu itu. Gue ingetin lagi tentang taruhlah belati di lehermu. Kalau engkau nggak bisa mengang nafsu, gitu kan? Akhirnya gue mulai tuh biasa setiap minggu belanja, terus akhirnya gue mulai berkurang. Biasa gue beli sepatu di luar ya, minimal dekat Singapura gitu. Terus gue mulai tahan diri dulu gitu kan. Kenapa? Minimal kayak gue bilang di awal ya, di Jakarta tuh dua event, tiga event ya. Satu Jakarta Great Sale zaman dulu tuh bulan Juni. Terus yang kedua itu Lebaran, ya. Yang ketiga tuh Natal Tahun Baru. Nah, tiga momen ini, event ini pasti ada diskon gede-gedean nih. Nah, biasanya gue nunggu hal ini. Biasanya gue beli cuma 1 juta, misalkan contoh barang itu. Terus karena ada great sale, gue cuma bisa dapat setengah harganya. Nah, gue nabung lah tuh berbulan-bulan ya. Dalam setahun gue bagi tiga periode. Lebaran, Juni Juli itu great sale ya, sama Natalan Tahun Baru. Akhirnya yang biasa gue mingguan, bulanan gue belanja, akhirnya per 3 bulan gue belanja gitu loh. Jadi gue lebih bisa mengekang diri nggak boros. Nah, sekarang masalah baru adalah gini, Ren. Kan sekarang banyak nih aplikasi belanja online nih, ya kan? Terus Nah, itu tuh. ya belanja online gitu. Terus gue jujur aja, gue hampir setiap malam tuh gue searching, gue ngeliat-liat barang-barang, bagus ya, bagus ya, bagus ya. Cuma ada satu masalahnya loh. Setiap barang-barang yang gue beli di online itu, gue tahu pasti nggak pernah bisa cocok di badan gue dan kaki gue. Karena gue harus fitting dulu, harus ngepas dulu, ya kan? Nah itulah mengapa gue bisa mengekang diri gue. Gue tahu ada belatinya. Belatinya apa? Barang-barang itu nggak pernah bisa pas di badan gue dan kaki gue. Makanya gue cuma bisa ngeliat doang. Nggak bisa beli online. Gitu loh. Iya. Ya kan? Gue harus beli di toko. Makanya biarpun gue kalau belanja, akhirnya gue window shopping. Ya, mata gue seneng dulu lah ya. Gue tau model apa yang harganya turun. Gue buka saksinya nih. Ada satu kaos ya. Zaman dulu namanya polo shirt. Gambarnya situ orang gambar main polo. Orang berkulit pakai polo udah. ya. Gue demen itu baju tahun 2000. Ya, ada gede sininya gede ya, polo ya. Baju itu, kaos itu gue incer tahun 2006. Gue pengen banget kaos itu tahun 2006 tuh. Polo shirt itu ya. Gue ke Singapura, nggak ada ukurannya. Gue di Batam, nggak ada ukurannya. Terus, tau nggak kenapa? Tiba-tiba minggu lalu, gue baru dapet itu kaos loh. Dari 2006, sekarang 2020 nih ya. 14 tahun, barang yang gue ingin, baru gue dapet loh. Waduh. Kenapa tuh kira-kira? Jadi, gue kenapa? Karena gue ngekang diri. Gue tahu gue nggak bisa dapet itu di satu season udah lewat nih. Kan 14 tahun lalu nih ya. Musim udah lewat. 14 tahun lalu barang itu nggak ada lagi. Terus yang kedua, waktu itu lagi hit, harga itu ukuran size gue 1 jutaan. Bagi gue mahal gitu. Ya kan? Terus gue nahan diri nih. Supaya gue nggak belanja boros. Nah, ketika gue bisa nahan diri, barang yang gue pengen banget, yang gue idam-idamin, baru dapat dikasih orang.
ukurannya bagus, pas, barangnya pun asli gitu kan ya. Dan bagi gue, ya, jadi Tuhan itu tahu kapan waktu yang tepat untuk gue punya. Kalau gue paksakan diri waktu itu gue beli, ya uang 1 juta tuh sayang banget. Pelayanan sama masalahnya, karena pelayanan itu hidup dari persembahan kasih. Kalau kita boros, berarti kita nggak bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Makanya kata Om Faro tadi kan, kalau berkat itu nggak bisa keluar dengan baik, hasilnya kutuk. Nah, kutuk bagi gue gini, kutuk bukan kutuk dari Tuhan, tapi bagaimana kita kan mengalami namanya kesukaran, ya, namanya itu kesusahan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, gitu loh. Itu sih, Ren, Betul. Om Faro. Betul. Ya, jadi kita harus mengelola juga ya keuangan dengan baik ya. Iya, betul. Nah, gimana nih untuk orang-orang yang belum berkeluarga, Om Bimo? Kira-kira pesannya Om Bimo nih, pesannya Om Bimo sama Om Parul nih apa nih untuk orang-orang yang kayak aku deh yang belum berkeluarga gitu, tapi mereka punya uang nih, tapi ngerasa duitnya itu nggak pernah cukup nih Om Bimo untuk belanja. Itu gimana tuh? Padahal duitnya nih ada, cuman ada lagi yang pengen dibeli, ntar ada lagi yang pengen dibeli gitu. Cara menahan dirinya yang seperti tadi Om Bimo bilang tuh gimana caranya? Nih, akhirnya gue tahu bahwa nilai uang itu akan terus turun, ya. Terus kalau gue pegang uang, pasti akan cepat habis. Lu taruh uang di ATM, itu bukan nabung. Itu cuma uang transit. Terus bagaimana caranya gue bisa nolak keuangan gue dengan baik? Gue belikan logam mulia dan emas, ya, emas perhiasan. Karena nilai itu nggak pernah turun, tapi naik terus. Itu pertama. Yang kedua, itu alat atau harta yang mudah dijual, tapi nggak bisa 24 jam kita pakai. Kan nunggu toko buka kan. Ya, jadi mau nggak mau, gue harus bisa tahan diri di situ. Gue investasi di emas, gue investasi di logam mulia, supaya apa? Ya gue tahu gue punya barang yang nilai kan terus pertama nilainya, harganya itu, tapi gue bisa menekan diri gue supaya uang gue nggak boros. Gitu loh. Yang berikutnya adalah, gue tuh nggak pernah punya tabungan dulunya. Ya, zaman gue kerja, gue nggak punya uang tabungan. Uang masuk ATM, hilang, habis. Sebulan gajian, minggu kedua habis. Nah, tapi sejak gue pelayanan, gue punya tabungan. Gitu loh. Jadi, hamba Tuhan itu gajian setiap hari Minggu. Ya, karena khotbah, pelayanan tuh hari Minggu semuanya kan. Nah, hari Senin, gue masih punya amplop-amplop nih. Ya, amplop-amplop yang mau gue buka. Terus gue paksakan diri, gue buka, lalu gue store di bank, minimal di store tunai ya. Gue tahu jumlahnya berapa. Uang masuk dulu nih. Nah, setelah uang masuk, gue berbelanjakan uang-uang itu dengan apa? Barang-barang tadi logam mulia. Jadi gue punya tabungan. Tapi di situ gue pisah lagi. Ada uang, namanya uang kecil. Uang kecil itu uang peti cash untuk emergency di kamar gue. Jadi ada kayak kaleng itu, isinya itu logam-logam mulia, barang-barang gue tadi, sama peti cash, uang emergency. Kalau ada dadakan apa. Di ATM ini bagi gue cuma uang transit. Kalau misal contoh gue beli OVO, GoPay gitu ya, dan sebagainya itu supaya apa? Supaya ya kayak gue QR dan sebagainya itu untuk uang belanja yang cashless. Nah, akhirnya gue punya pos-pos sendiri nih. Nah, bersyukur hari ini sejak gue ikut Tuhan, sejak gue pelayanan, gue punya tabungan. Jadi gue bisa ngelola keuangan yang baik. Beda kalau zaman gue gajian, karena gue tahu setiap bulan gue pasti dapat gaji sekian. Ya, gue beli ini habis. Tapi dengan gue nggak punya gaji, dengan gue hidup dari Tuhan, sepenuhnya Tuhan, justru gue punya tabungan. Sekalipun gue nggak besar, tapi minimal gue bisa jalan-jalan, gue bisa pelayanan keluar kota, ya tanpa sponsor. Justru itu semua dari hasil pelayanan itu sendiri. Gitu, Om Faro, Ren. Oke, kalau Om Farul gimana nih kira-kira nih? Buat anak-anak yang masih muda. Kalau tadi sih aku nangkep dari Om Bimo berarti kita harus ini ya, selain apa ya namanya, selain menyisipkan untuk yang lebih perlu juga, maksudnya gini lah, pakai lagi untuk pekerjaan Tuhan juga gitu kan. Yang kita pakai lagi untuk pekerjaan Tuhan seperti itu. Nah, kalau buat Om Farul gimana nih kalau misalkan ada anak muda nih yang ngerasa duitnya nggak pernah cukup nih, Om Farul? Kalau gue sih menekankan ya dari tadi ya, lo mesti bisa bedain keinginan kebutuhan itu penting, itu kunci tuh.
hidup lo itu bukan hari ini aja, ada hari esok. Nah, jadi kalau teman-teman sudah masih ada duit hari ini, lo saving gitu loh. Kalau misalnya nggak ada mentor, lo cari mentor, ya kan? Jadi contohnya gini, kita bilang, Om Bumut bilang tadi, si Om Bumut bilang logam mulia, ya kan, invest. Nah, gue dulu sama nggak bisa nabung waktu masih bujang ya. Emang susah Ren sama Bimo. Karena jiwa muda itu nggak bisa dibohongin. Apalagi pergaulan lo, ya. Kalau pergaulan lebih menengah ke atas, itu pasti akan ngikutin gayanya. Itu bukan hal yang apa ya, yang kita ingkari ya Ren sama Bimo ya. Kalau lo bergaul sama orang yang kaya, lo pasti ingin jadi kaya. Lo beli baju branded, sepatu branded. Nanti kalau baju yang KW diomongin, ah KW lo, akhirnya beli, gitu kan? Betul nggak Bimo? Kan begitu. Iya, betul. Nah, contohnya beli apa? Handphone lo, ah jadul lo. Handphone masa Samsung sekian atau Nokia sekian, ganti dong. iPhone 6 atau iPhone apa yang lagi terkenal kan? Nah, jadi lo ngikutin. Nah, bagi gue, hidup lo itu nggak hari ini aja, tapi ada hari esok. Jadi kalau hari ada duit, lo simpen, lo bisa beli logam mulia. Nih, gue masih tips sama teman-teman. Gue sama pelayanan, gue sama bini gue punya strategi. Jadi waktu gue ada income, ya, tiap bulan bahkan tengah minggu, gue nyicil namanya logam mulia, Ren, mau Bimo, pegadaian. Tapi ya, jadi gue di salah satu itu gue coba nyicil LM, DP sekian, tiap bulan sekian. Jadi gue push diri gue supaya uang nggak habis, Ren. Nah, jadi pas gue lagi push, selesai cicilan gue, tambah lagi cicilan emasnya. Jadi bagi gue itulah yang saya lakuin itu loh. Nah, pas aku sekarang seperti inilah, akhirnya kita bisa yang namanya bertahan Survive. gitu loh. Survive. Itu sih yang bagi gue, Ren. Oke. Jadi aku juga dengar dari Om Fahrul, memang kalau misalkan semakin pergaulan semakin tinggi ke atas, kita juga akan semakin mengikut seperti itu kan. Betul. Aku pernah ketemu orang yang, maksud aku dia pakaiannya yang biasa aja, nggak branded gitu, celananya juga nggak branded, sepatu nggak. Cuman bagaimana cara dia berpakaian gitu, bagaimana memilih warna segala macam, itu pada akhirnya buat baju yang dia pakai tuh terlihat tetap rapi dan mahal gitu loh, walaupun memang kita tahu itu bukan baju yang ini. Nah, semenjak itu juga sebenarnya aku belajar bahwa iya sebenarnya sih nggak harus merek sih gitu. Tapi ya itu memang harus pelan-pelan sih, dari mungkin kita orang yang biasa atau sahabat The Warriors yang biasa pakaiannya bermerek atau segala macam, tiba-tiba harus berpindah seperti yang pakaian mungkin lokal pride atau segala macam gitu. Itu juga harus ada penyesuaian sih memang. Cuman kalau misalkan kita belajar dari orang-orang yang seperti tadi, yang walaupun pakaiannya harganya nggak seberapa, tapi kalau dipadu-padankan dengan baik juga akan terlihat bagus juga gitu. Benar, itu juga bisa jadi pelajaran loh. Nah, tadi kita belum nanya nih, hobinya Om Bimo emang apa Om Bimo yang kira-kira pernah nguras uang sampai banyak tuh? Belanja. Gue kan udah gini. Kayak makan deh. Size untuk baju celana gue sama sepatu gue tuh di Indonesia jarang gitu kan ya. Karena kenapa gue belanja selalu di momen SGS, Singapore Great Sale, itu bulan Juni. Nah, di sana tuh selalu, kenapa gue kesana kiblatnya? Karena di sana tuh banyak produk made in Spanyol, Spain. Nah, Spain itu rata-rata size-nya gede-gede kayak gue gitu kan. Sepatu, celana, baju. Makanya setiap kali gue kesana tuh spare, gue belanja sekian banyak gitu. Lalu gue bisa nggak belanja setahun kemudian. Nah, tapi ternyata celana baju-baju gue yang lawas ya sampai hari ini masih ada loh. Sepatu gue tahun 2006 masih gue pakai hari ini. Udah jebol gue sol lagi. Jadi gue tipe orang yang emang dulu konsumtif, tapi ketika barang itu emang brandnya bagus, gue tau quotes bagus, gue bisa pakai tahan lama. Ya. Sekalipun udah lewat model seasonnya, gue nggak urusan. Karena seperti lu tadi bilang, Red, barang brand itu nggak contoh ya, brand itu dipakai kepada orang yang pantas, cocok, mewah. Tapi ketika orang itu dipakai orang-orang yang maaf ya,
saya bukannya mengecilkan, merendahkan orang-orang, maksudnya maaf orang-orang yang apa yang bisa bilang gitu ya. Terus apakah orang itu lalu terupgrade status juga? Jadi kita memakai pakaian kita yang bagus atau enggaknya bukan karena brand itu ternyata, tapi dari kitanya bisa nggak membawa diri yang baik gitu Pak. Jadi penampilan itu bagus tuh bukan karena pakaian kita, tapi dari diri kita sendiri gitu loh. Kita bisa menempatkan diri, kita bisa membawa diri yang baik di tengah-tengah orang lain, itu menjadi nilai mahal, itu menjadi pakaian kita yang mahal, kualitas hidup kita mahal. Jadi ternyata bukan dari brand baju itu. Ini baju saya pakai brand lokal kok. Tapi ketika saya pakai, orang nanya, lu beli berapa, Bin? Mahal ya? Gitu loh. Karena orang melihat bukan dari bajunya ternyata. Oke, Om Bimo sepertinya sedikit bermasalah, teman-teman. Tapi dari diri kita sendiri. Tapi dari diri kita sendiri. Jadi bukan karena brandnya mahal, kalau kita punya nilai mahal, enggak. Tapi dari kita sendiri, ya kualitas hidup kita baik, bagus, mahal, maka apapun yang kita pakai itu pasti jadi mahal, ya. Om Faro. Oke, setuju sih Om Bimo, setuju banget gitu. Makanya waktu itu juga ada perumpamaan kan, kalau misalkan sendal nih yang harga jutaan gitu, jutaan rupiah, dipakaikan ke orang yang notabene dia nggak mampu untuk beli itu gitu. Atau ada di kalangan yang tidak mampu pokoknya untuk membeli hal itu, terus dipakaikan ke dia, orang-orang akan lihat, wah itu dia pakai barang KW gitu. Sedangkan kalau barang KW dipakai ke orang yang di tingkat atas gitu, itu orang-orang tetap akan melihatnya itu original gitu. Nah, sekarang berarti kita belajar juga dari situ bahwa sebenarnya brand daripada barang itu sendiri itu tergantung pemakainya juga, balik lagi kayak yang tadi Om Bimo bilang. Bahkan ketika brand, makanya aku bilang ketika brand yang dipakai biasa-biasa aja, dipakai sama orang yang kelihatannya tetap rapi segala macam, itu juga bisa terlihat mahal pada akhirnya. Nah, kalau Om Fahrul nih, ini kita udah pingin masuk terakhir nih ya. Om Fahrul ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman kira-kira yang masih suka hobinya belanja banget nih, kira-kira? Apa ya? Ya bagi gue, gunakanlah uang lo sebaik mungkin deh, gitu loh. Selagi ada kesempatan, selagi ada berkat, lo tabung baik-baik. Ingat, belajar dari semut. Semut itu dia kerja, ditaruh, disimpan. Dia kerja, taruh, disimpan. Makanya Amsal 6 kan belajar dari semut. Nah, semut itu dia, kalau dia kerja, pasti dibawa Ren ke sarangnya, ditimbun. Masa paceklik, dia nggak kelaparan, dia nggak kekurangan. Nah, jadi hari ini kalau Tuhan izinkan, teman-teman diberkatin melalui pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun itu namanya. Ya pesan gue satu, lo simpen baik-baik, kalau baik-baik, hingga apa? Berkat yang dari Tuhan bisa membuat lo jadi maju. Tetapi kalau lo nggak gunakan berkat yang dari Tuhan kasih, itu jadi kutuk buat lo. Artinya apa? Masa kesukaran, lo kekurangan. Itu sih, Ren. Oke. Simpan baik-baik. Kalau Mimo? Kalau saya simpan, boroslah di dalam menabur pekerjaan Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Tapi ketika engkau boros untuk hal duniawi, maka kau tidak akan pernah dapat apapun juga. Kita meren. Keren banget. Ya, jadi teman-teman malam hari ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk tidak lebih memboroskan diri gitu. Sekali lagi sahabat The Warriors, kita bukan bermaksud untuk menggurui, kita tidak bermaksud untuk mengajari, tapi sekali lagi acara ini tuh sebenarnya untuk berbagi pengalaman yang pernah kita rasakan, yang pernah kita alami, supaya apa? Supaya teman-teman nggak mengulangi kesalahan yang sama, supaya teman-teman nggak lagi menjalani kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu kita bahas di setiap episode-episodenya, seperti itu. Nah, kalau hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya menyimpan uang dengan baik, bagaimana cara menggunakan uang sebaik-baiknya, yaitu dengan, kalau kata Mas Bimo tadi, menabur jangan takut-takut untuk pelayanan gitu kan. Nah, kalau
tadi Om Fahrul bilang kita harus lebih tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, seperti itu. Nah, buat teman-teman sahabat Warriors yang kira-kira punya pengalaman nih, punya pengalaman yang ingin dibagikan, kalau oh iya saya dulu juga orang yang kayak gini, saya punya hobi yang kayak gini, tapi sekarang saya udah berhasil lepas gitu. Nah, ingin berbagi ceritanya, boleh ditulis di kolom komentar, biar nanti semua sahabat Warriors yang udah subscribe channel ini bisa baca juga komen-komen dari teman-teman semua, agar menjadi berkat juga bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk like dan di-share ke teman-teman semuanya, agar semua saudara, teman-teman, kerabat kita semua bisa nonton acara ini, bisa belajar juga dari acara-acara yang lain-lain dari The Warriors, dari channel The Warriors, karena setiap harinya kita akan ada banyak sekali acara. Nah, thank you banget untuk Om Bimo, thank you buat Om Fahrul untuk berbagi pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya yang tentunya pasti akan menarik. Ingat teman-teman, jangan lupa sekali lagi di komen di bawah di kolom komentar. Oh iya, nanti rencana ada meet and greet ya Om Bimo ya? Ya, rencana tuh kalau nggak kurang kita akan akhir tahun ya. Akhir tahun itu akan meet and greet atau awal tahun. Jadi teman-teman yang ada di daerah domisili BSD Jakarta bisa jumpa kita secara onsite ya. Mungkin kita tentukan nanti. Terus yang kedua gini Rin, mungkin kita ada Natalan Man of God ya. Belum pernah tahu kan? Kita ada momen Natal Man of God. Nah, ada tema-tema khusus lah yang akan kita angkat. Jadi nuansa Natal, ya, nuansa Natal, tema tentang Natal, tapi dari sisi Man of God itu bagaimana, gitu Ren. Oke, siap. Ditunggu ya Om Bimo ya, ide-idenya ya. Siap. Oke. Om Fahrul juga ditunggu ya, ide-idenya ya. Siap. Ya, sahabat Warriors, tuh seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Bimo, kita akan ada meet and greet. Nah, nanti boleh juga ditulis di kolom komentar mungkin siapa yang Om Bimo aku pengen ikut nih, hubunginnya kemana. Nah, nanti ada juga admin kita, ada juga media sosial kita masing-masing, bisa langsung hubungin kita. Nah, nanti kita ketemu, tapi tenang, dengan tetap menjalankan protokoler yang ada. Nah, sampai ketemu lagi sahabat Warriors. Jangan bosan saksikan Man of God. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.